Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat MMC semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Oke, di video kali ini saya ingin kenalin lagi nih salah satu favorit HP jadul saya dari Sony Ericsson. Ya, ini adalah Sony Ericsson W980, atau kalau julukan mempesonanya itu adalah Madonna ya. Di kalangan komunitas Sony Ericsson, dia dijuluki Madonna karena mempunyai sebuah desain yang memukau dan mempesona pastinya. Makanya kalau HP ini sampai muncul di kalangan komunitas dan dijual, pastinya langsung banyak yang ngincer nih. Apalagi kalau kondisinya yang mulus banget dan harganya juga masih terjangkau. Cuman aja biasanya kalau yang mulus banget dan banyak aksesorisnya itu sekitar 500 ribuan ya. Jadi cukup mahal dan hanya orang-orang tertentu aja yang mau dan tertarik untuk lanjut beli ya. Contohnya saya udah sempet jual HP Madonna itu sekitar 525 ribu dengan kelengkapan dapat charger pastinya ya, dan juga gantungannya. Waktu itu kondisinya juga lumayan mulus dan juga sinyalnya keluar ya, jadi lumayan ada nilai jualnya. Setelah berbulan-bulan saya lepas, saya tertarik lagi untuk beli series Madonna lagi nih. Akhirnya saya beli HP ini yang udah dipegang di tangan itu seharga 200 ribu. Tapi ada minus dikit, nanti akan saya kasih tahu lebih lanjut deh. Oke, kita bahas dulu desainnya dulu ya. Kita bahas dulu desainnya. Pertama di sisi depan ini asik banget ya, ada tampilan kayak MP3 playernya gitu. Di atasnya ini ada logo Sony Ericsson, kemudian ada layar kecil ya di sini. Di bawahnya ini ada MP3 playernya, jadi kalian bisa cari-cari lagu pilihan di sini tanpa harus buka flip HP-nya gitu ya. Kemudian kalau di bawahnya ini cuman ada kayak kosongan ya, ada lampu untuk kalau nanti di play MP3-nya itu akan bercahaya di bagian sininya ya. Terus kita bahas bagian atasnya. Ini hanya ada kayak engsel gitu ya. Kalau di samping kanannya ini ada tombol volume up dan down. Kemudian ini ada tombol untuk ganti mode bagian depan ya. Dan selanjutnya di sebelahnya lagi ada kayak semacam untuk switch pengunci sebagai layar sentuhnya di bagian depan sini. Karena kalau kalian perhatiin MP3 playernya ini menggunakan sensor, jadi kalian hanya cukup sentuh dan dia akan mengganti modenya ya. Nah kayak gini nih. Oke, biar saya tunjukin fungsi dari tombol ini ya. Nah ini ada tombol pengganti ya, jadi ada beberapa mode. Nah ini pertama ada tampilan untuk pemberitahuan tentang jaringan yang digunakan, tanggal dan jam ya kayak biasa. Jadi kalau mau standby HP-nya ya bisa pakai mode ini. Nah kalau lanjut kita ganti, ini ada fitur radio. Jadi kalian bisa dengerin radio menggunakan fitur tombol ini juga. Lanjut kalau kita pencet lagi, ini masuk ke mode MP3 player lagi. Ya kayak gitu aja sih, 3 mode doang ya. Ini tampilan home untuk baca tanggal dan waktu, kemudian radio dan juga musik atau MP3 player. Nah fungsinya yang dari saya sebutin tadi ini tombol penguncinya, karena ketika kalian masukin HP ini ke kantong ini biar nggak kesentuh-sentuh ya, karena kalau kesentuh ketika masuk kantong itu pasti kayak risih aja, suka bunyi sendiri gitu kan ya. Makanya Sony Ericsson itu membekali dengan fitur switch untuk pengunci sensor bagian depannya. Lanjut lagi kita bahas bagian kirinya. Ini kayak cuman ada port untuk ngecas dan jack audionya ini ya. Jadi dia pakai jack sisir, nggak kayak W995 atau Hikaru yang ada jack 3,5 milinya. Ini kalian harus pakai converter kalau pengen pakai headset 3,5 mili. Kalau enggak pun ya
udah kalian cukup pakai headset yang sesuai dengan jack sisirnya. Kemudian di sini ada kayak lubang speaker ya. Di sini ada indikator baterai dan kita coba intip lagi bagian belakangnya. Nah, ini ada kamera. Kemudian ada backdoor, logo Sony Ericsson, tulisan Sony Ericsson, Walkman, dan juga ini ada tulisan internal memory 8 GB ya. Udah deh, sorry yang ini ada lubang strap ya, strap untuk gantungan HP-nya. Kalau kita buka cat, nah, kalau kita buka flipnya, kita bisa lihat tampilannya. Untuk bagian atasnya ini ada tulisan Sony Ericsson, yang kemudian kalian bisa lihat di sini ada earpiece ya untuk dengerin telepon dan juga kamera video call. Sisanya ini hanya baut, kemudian ada layar ya, layar, kemudian ada tulisan Walkman-nya di sini. Kita bahas lagi bagian bawahnya. Di sini ada kayak engselnya gitu. Kemudian ini ada indikator lampu juga. Di sini ada tombol navigasi ya. Kalian bisa masuk ke menu kanan kiri atas bawah ya. Kemudian balik, ada tombol back-nya, end call, terus ada tombol call-nya juga, ada tombol on off-nya di sini. Kalau kalian gak mau pakai fitur depan juga, ini ada fitur tombol Walkman-nya juga di dalam, jadi bisa dibuka. Kalian gak perlu nutup dulu untuk play musik gitu ya, atau dengerin radio. Di sini juga udah ada tombol Walkman-nya. Selanjutnya ini cuman ada tombol angka atau numeriknya ya, dan di bawahnya terakhir ada logo Walkman. Udah sih gitu aja untuk tampilannya. Kalau ngomongin spesifikasinya nih, Sony Ericsson W980 ini dirilis tahun 2008 sekitar bulan Juli, dan juga layarnya sendiri itu berukuran 2,2 inch. Kalau resolusinya dia sudah menggunakan 240 kali 320 pixels dengan dibekali kamera sebesar 3 megapiksel. Kalau untuk ketahanan baterainya ini 930 mAh, tapi yang punya saya ini sudah diganti sama baterai yang double power. Ketahanannya sih bener-bener lama ya kalau standby. Kalau diputer untuk dengerin lagu itu cukup awet juga. Untuk ketebalannya sendiri ini berukuran 16,9 mm dengan internal memori 8 GB. Jadi internal memorinya ini udah besar banget, 8 GB di zaman dulu itu udah gede banget ya. Makanya untuk W980 ini nggak dikasih lagi slot memori, dan udah gitu aja sih, cuman ngandelin internalnya aja. Nah, kalau beratnya sendiri ini berukuran 100 gram. Kita bakalan coba tes apakah benar ya ukurannya itu atau beratnya 100 gram. Oke, kurang lebih sama ya, 102 gram. Di sini saya tambah strap soalnya. Mungkin 2 gramnya ini sih ya, strap atau gantungan HP-nya. Nah, kenapa sih saya jadi tertarik lagi untuk beli kembali HP Madonna ini? Karena saya rindu ya atau kangen sama ngeliat desainnya, megang gitu ya. Karena unik dan mungil banget gitu. Jadi kayak sayang aja gitu. Udah dilepas tapi aduh pengen lagi nih gitu. Akhirnya saya putuskan untuk cari-cari lagi yang murah. Tadi saya udah sebutin ya, ini harganya 200.000. Dan kalau saya kasih tahu minusnya, itu pertama ada di backdoor sih sebenarnya. Awalnya casingnya ini retak ya atau kayak sobek gitu. Tapi ini saya udah ganti karena saya punya kanibalannya. Kemudian kalau dibuka bagian sini ada fitur end call kan ya, atau tombol
mengakhiri panggilan. Nah ini nggak berfungsi guys, tapi setelah saya bongkar ini masih berfungsi sebenarnya. Cuman aja kuningannya itu kotor dan juga kitunnya itu perlu dibersihin lagi. Ya jadi oke gitu, maksud saya nggak terlalu ini banget lah. Ini juga casing sebagian ada yang saya custom sama yang bagus ya. Nah ini juga sinyalnya keluar al operator. Jadi harga 200.000 itu worth it banget lah. Dibandingin saya dulu ngejual harga 525.000. Tapi dari pembeli sebelumnya saya itu kayak apa ya, dibohongin sih enggak. Jadi kalau HP jadul kayak gini tuh ada istilahnya suntik IMEI ya, supaya dia bisa keluar gitu apa sih jaringannya. Jadi untuk seri-series kayak apa sih jack sisir gini masih bisa disuntik loh IMEI-nya. Nah saya juga sempat dapat komplain waktu itu sama pembelinya. Ya cuman saya nggak tahu ya, di tempat saya ada muncul sinyal Telkomsel, tapi di tempat dia gitu di daerah Jawa kalau nggak salah itu nggak keluar gitu. Tapi tulisannya muncul gitu kayak ini. Misalnya ada tulisan Telkomsel ya, di sana muncul tapi nggak bisa dipakai buat telepon ataupun nerima SMS. Sementara di daerah saya itu bisa gitu ya. Tapi dari situ udah clear sih masalahnya, dia juga maklumin karena keenggaktahuan saya gitu ya. Dan dari situ saya mulai belajar memahami HP jadul Sony Ericsson lebih dalam lagi gitu ya. Ya pada intinya sih kalian bisa memunculkan sinyal yang udah keblokir atau nggak bisa muncul sinyal itu dengan cara suntik IMEI yang lain atau ganti IMEI-nya. Selain itu saya juga saking tertariknya ya sampai bela-belain beli headsetnya yang emang ini ajib banget sumpah. Padahal murah ya, tapi kayaknya sih original. Ini kalau nggak salah HPM 60 dan suaranya itu mantep banget. Bukan kayak headset biasa ketika disandingkan dengan HP Sony Ericsson yang sesuainya. Saya juga sampai modalin kabel data yang saya beli seharga 30.000. Ini untuk memindahkan lagu ya, atau memindahkan file-file dari HP ini ya. Karena yang tadi udah saya bilang, ini nggak ada slot untuk memory cardnya atau M2-nya. Jadi mau nggak mau kalian harus modalin ininya ya, apa sih, kabel datanya. Selanjutnya ya pastinya stok charger. Ya ini sih barang saya semua yang nggak saya dapetin dari pembeliannya. Pembeliannya sih cuma dapet unit HP dan baterainya aja. Ini pun strap Sony pegangan saya pribadi yang udah saya simpen ya. Karena muncul HP ini lagi akhirnya saya pakai lagi. Ini juga strapnya Sony ya, dan lumayan mahal kalau kalian cari atau searching ya. Ini strapnya ori soalnya. Selain itu juga ukurannya yang mungil itu pas banget di kantong dan bahkan masih ada sedikit rongga ya. Jadi ini enak banget loh, tuh ukurannya cuma segini, kecil banget, mungil. Nah ini kalau kalian lihat komparasinya bandingannya sama korek api ya. Tuh dia begitu kecil dan mungil, jadi enak banget buat jadi MP3 player ataupun kalian kalau pengen dengerin radio lagi di perjalanan ya. Walaupun punya HP Android zaman sekarang semuanya sih udah memenuhi standar kebutuhan kita ya, tapi lagi-lagi namanya hobi, selera dan kesukaan itu pastinya beda lagi. Dan beberapa dari teman-teman di komunitas Sony Ericsson juga suka banyak yang bawa ketika mereka beraktivitas kayak kerja, jalan-jalan, terus ya macem-macem lah. Karena memang kalau urusan hobi bukan masalah mending ini mending itu ya. Karena kalau hobi itu nggak bisa disamaratakan, semua punya pandangan masing-masing. Semua hobi berharga di pandangan yang sehobi kayak gitu. Hobi saya HP jadul, hobi kamu apa? Terus kalau lebih lanjut lagi dari fitur menunya ya, ini sih biasa. Kalian bisa ke menu setting, terus kayak ada apa sih? Pesan gitu ya. Terus ada media.
Ini juga ada hiburan kayak track ID, layanan lokasi, permainan ya. Oke, saya coba dulu salah satu permainannya ya. Di sini ada Need for Speed. Oke, di sini saya coba main gamenya. Ini udah ada motion sensornya ya, atau motion gesture. Pakai arahan juga bisa ya. Yang terakhir saya mau coba dulu speakernya. Dengeran nggak? Maksudnya kurang gede ini. Di sini sih stereo ya, kanan kiri. Tapi yang saya kurang rasain itu bassnya ya, kayak kurang nendang gitu. Jadi kayak cuman apa sih, suara biasa aja gitu. Saya sih kurang paham ya settingannya, tapi di Sony Ericsson sendiri itu punya equalizer kalau nggak salah. Di sini setting. Nah, ini ada equalizernya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada settingan-settingan equalizernya ya, macem-macem yang udah jadi presetnya. Kalian juga bisa atur manual di sini. Cenderung kalau teman-teman di komunitas itu setting manual dan mereka pada ngerti dan jago-jago ya kalau kata saya. Ya memang mungkin sebagian ada yang di bidangnya dan mereka banyak yang cinta sama barang-barang Sony gitu ya, kayak speakernya sendiri itu pakai Sony gitu, disandingkan dengan HP jadul Sony juga. Kita coba pilih preset. Ini normal ya presetnya. Ini preset unik. Kita coba lainnya lagi ya. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu suaranya. Saya sendiri kalau secara pribadi ketika ngedengerin itu agak kurang. Beda banget sama W995 atau Hikaru yang sempat saya review sebelumnya juga. Nah itu double power sih kalau kata saya ya. Jadi stereonya tuh benar-benar kena, juga suaranya kenceng banget gitu. Cuman emang kalau series ini sendiri saya lebih prefer pakai headset jack sisir yang memang udah saya beli gitu. Oke deh, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah pantengin sampai di detik ini. Semoga kalian sehat selalu, berkah selalu, dan bahagia pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.